Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya sejauh mana sains itu boleh melangkah? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngulik sebuah kompas kuno dari tradisi Islam yang ternyata, relevan banget buat nuntun bioteknologi modern yang udah canggih banget ini. Pertanyaan kayak gitu tuh udah bukan lagi di film fiksi ilmiah loh, beneran terjadi. Di satu sisi ada janji-janji keren buat nyembuhin penyakit, tapi di sisi lain ada juga bayang-bayang konsekuensi yang kita nggak pernah duga. Nah, disinilah kita butuh banget kompas etis yang kuat. Dan hari ini kita coba lihat dari kacamata Islam. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Pertama, kita mulai dari hubungan sains dan kompas moral. Terus, kita dalemin peran kita sebagai penjaga bumi. Nah, puncaknya nih, kita akan bedah 3 prinsip utama riset yang etis. Lihat juga gimana sih etika seorang ilmuwan. Dan terakhir, kita coba tes semua ini ke isu-isu teknologi yang lagi heboh sekarang. Kita ini hidup di zaman yang, wow, luar biasa ya. Manipulasi gen itu udah bukan lagi sekedar cerita. Tapi, gini deh, makin kenceng kita lari, ya makin penting juga kita punya kompas moral. Biar apa? Biar nggak tersesat, biar kita tetap ingat sama nilai-nilai kemanusiaan. Nah, disinilah kerangka Islam itu nawarin sebuah panduan yang unik banget. Jadi, setiap kemajuan sains itu harus sejalan sama yang namanya maqasid asy-syariah. Gampangnya, itu adalah tujuan-tujuan luhur dari hukum Islam. Intinya, inovasi itu bukan cuma demi inovasi, tapi harus buat melindungi dan ningkatin 5 hal paling penting dalam hidup manusia ya, yang ada di layar ini. Ayat ini, wah, ini pengingat yang benar-benar kuat. Sains dan teknologi itu pada dasarnya adalah amanah, sebuah kepercayaan, bukan alat buat ngerusak apa yang udah diciptakan dengan begitu sempurnanya. Jadi ini tuh kayak panggilan tanggung jawab yang mendalam banget. Sains itu tugasnya membangun, bukan menghancurkan. Oke, sekarang kita bahas yuk peran unik yang Islam berikan ke manusia di bumi ini. Kenapa? Karena ini konsep kunci yang bakal ngubah cara kita mandang tanggung jawab ilmiah. Kata khalifah. Nah, ini sering banget disalahpahami. Ini tuh bukan soal jadi penguasa yang bisa eksploitasi seenaknya. Bukan. Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kita ini penjaga, manajer yang ditugasin buat merawat dan memelihara, bukan mendominasi. Ini benar-benar pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Dan tugas ini tuh datangnya langsung dari Tuhan loh. Ayat ini negesin banget kalau jadi penjaga itu bukan pilihan, tapi sebuah amanah. Sebuah kepercayaan suci yang dikasih ke kita semua, seluruh umat manusia. Oke, nah sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung pembahasan kita. Jadi ada 3 pilar etis yang jadi fondasi semua riset ilmiah dalam tradisi Islam. Namanya itu adab al-bahthi al-ilmi. Yuk kita bedah satu persatu. 3 pilar ini kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa banget. Pertama, niatnya harus lurus. Kedua, harus ngejaga kodrat alam. Dan yang ketiga yang paling penting, jangan sampai menimbulkan bahaya. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Prinsip yang pertama itu ikhlas, atau niat yang murni. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, niat ini yang mastiin kalau tujuan akhir dari sains itu buat kebaikan semua orang, bukan buat ngejar ketenaran atau kekayaan pribadi semata. Kayak yang disebutin di hadis ini, ilmu itu seharusnya jadi jalan ke surga, bukan jalan buat muasin ego. Nah, prinsip kedua ini nih yang panas banget kalau ngomongin bioteknologi. Namanya konsep ta'aruf ala khalqillah, yang intinya adalah jangan mengubah ciptaan Tuhan secara berlebihan. Ini tuh tentang menghormati cetak birunya alam. Tapi bayangin, ini bukan sebagai lampu merah atau larangan total ya. Anggap aja ini lampu kuning. Boleh kok dimodifikasi asal tujuannya jelas buat kebaikan, misalnya buat pengobatan. Tapi kita diingatin keras, jangan sampai bermain Tuhan. Bahkan Al-Quran secara spesifik banget ngubungin tindakan mengubah ciptaan tanpa alasan yang benar itu dengan bisikan setan. Ini tuh peringatan yang keras banget. Kalau setiap kali kita ikut campur ke alam, dasarnya harus kebijaksanaan, bukan arogansi. Dan prinsip ketiga, la diror wala diror. Artinya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Ini tuh kayak aturan emas yang universal, mirip banget sama prinsip do no harm di dunia kedokteran. Kesejahteraan semua makhluk hidup, manusia, hewan, sampai lingkungan itu prioritas paling tinggi. Titik. Tapi, apa gunanya semua aturan ini kalau ilmuwannya nggak beretika? Nah, dalam Islam, karakter si peneliti itu sama pentingnya loh dengan penelitiannya itu sendiri.
Yuk kita lihat kayak gimana sih profilnya. Ayat ini menurut saya indah banget. Soalnya ayat ini kayak membalik logika umum gitu loh. Dalam Islam, justru makin dalam ilmu seseorang, makin besar rasa takutnya. Tapi bukan takut yang negatif ya. Ini lebih ke rasa takjub, rasa hormat, yang akhirnya melahirkan kerendahan hati. Jadi, ilmu yang sejati itu justru nimbulin rasa tanggung jawab, bukan kesombongan. Jadi, kalau disingkat, ada 3 sifat kunci nih buat seorang ilmuwan yang beretika. Pertama, amanah. Artinya bisa dipercaya, jujur sama data. Kedua, tawadu. Artinya rendah hati, sadar kalau ilmu manusia itu terbatas. Dan ketiga, istiqomah, yaitu konsisten, teguh megang kebenaran meskipun ada tekanan dari mana-mana. Oke, waktunya uji coba. Sekarang, ayo kita coba terapkan semua kerangka etis yang tadi kita bahas ke beberapa isu bioteknologi yang paling panas saat ini. Cloning, GMO, dan sel punca. Gimana ya hasilnya? Coba deh lihat betapa fleksibelnya kerangka ini. Jadi nggak sekedar hitam putih, boleh, nggak boleh. Contohnya, cloning manusia buat reproduksi. Wah, itu dilarang. Karena bisa merusak tatanan garis keturunan. Tapi cloning organ buat riset medis, nah itu bisa jadi diperbolehkan. Terus GMO, boleh dengan syarat udah terbukti aman buat kesehatan dan lingkungan. Sel punca, itu sangat tergantung sumbernya dari mana. Jadi kuncinya tuh selalu sama, timbang baik-baik antara manfaat dan bahayanya. Jadi, kesimpulannya jelas banget ya. Etika Islam itu bukan rem buat sains, sama sekali bukan. Justru, dia itu kompas. Tujuannya bukan buat ngelarang-larang, tapi buat mengarahkan. Mengarahkan kekuatan sains yang luar biasa dahsyat ini, supaya tujuannya selalu untuk kebaikan bersama, sambil kita tetap ngejaga jiwa kemanusiaan kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di saat teknologi melesat jauh lebih cepat dari imajinasi kita, jangan-jangan kearifan kuno inilah yang justru jadi kemudi yang paling kita butuhkan? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.